Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Al-Hasani, tempat kita mengaji, menguraikan ayat suci Al-Quran setiap hari. Kelas offline dan online kita hadiri, bekal sukses di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ilman nafi'at wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Acara selanjutnya adalah acara inti yang sama-sama kita tunggu-tunggu, yang dihadiri oleh peserta dari berbagai daerah dan juga dari mancanegara, yang merupakan acara inti di pagi hari ini, yaitu menguraikan ayat suci Al-Quran surat Al-A'raf ayat 137 yang akan disampaikan oleh Ustadz Hasrizal Al-Hasani, yang pagi ini beliau didampingi oleh Ibu Sri Sundari dari kelas GBG. Untuk itu, mari kita sapa dulu Buya Rizal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh khusus dan Bapak Ibu semuanya. Ya, semoga Buya selalu sehat, Amin. Amin ya keluarga, Allah. dan juga ya beserta peserta Al-Hasani semuanya. Sebelumnya kita sapa juga Ibu Sri Sundari. Ibu Sri Sundari, apa kabar pagi ini? Alhamdulillah baik, Bu Sispa. Ya, insya Allah Ibu sudah siap ya untuk menguraikan ayat suci Al-Quran. Kita dari grup MC ikut mensupport Ibu dengan memakai jilbab yang senada ya warnanya. Semoga Ibu Sri Sundari lancar dalam menguraikan ayat suci Al-Quran pagi ini. Kepada Buya dan Ibu Sri Sundari dipersilakan. Silakan Bu. Syukuran Bu Siswa. Ya, sama-sama Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad yassarnal Qur'ana lizikri fahal min mudzakir. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada pagi hari ini, pagi yang cerah ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman. Semoga dengan nikmat iman ini kita melaksanakan perintah Allah dan sekaligus menjauhi larangan. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan. Semoga semua aktivitas kita bisa berjalan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur. Semoga semua kegiatan kita, perbuatan kita mempunyai nilai ibadah di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pagi ini yang sangat spesial adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Selawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang ikut dengan beliau sampai akhir zaman, dan termasuk kita di dalamnya. Kita berharap kelak nanti di Indonesia bisa berjumpa dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaat kepada kita semuanya, tentunya semua dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Baik Bapak Ibu, pagi ini kita akan membahas surat Al-A'raf ayat 137 bersama Bu Sri Sundari. Assalamualaikum Bu Sri Sundari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu ya. Alhamdulillah. Di mana Ibu posisinya ini Bu?
Bekasi Barat, Bu ya. Oh, Bekasi Barat. Oke. Bu Sri sendiri yang bawa ke Alsani itu siapa, Bu? Bu Nur Aini, Bu ya. Oh, teman di mana itu? Teman di Temen mana di dulu? temen di ini, Bu ya, di pengajian lain, Bu ya. Oke. Bu Sundari sekarang bergabung kelas GBG ya, Iya, Bu bersama ya. Pak Fauzi dan Mbak Tete. Oke, udah siap ya, Bu ya? Surat Al-Araf. Mungkin Insya ini Allah, Bu ya. menggantikan, tapi ini menggantikan ya. Ya, ini nggak apa-apa. Baik, begitu udah siap ya? Insya Allah, Bu ya. Baik, waktu dan tempat kami persilakan kepada Ibu Sundari. Silakan, Bu Sundari. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan semesta alam. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan pengikut beliau hingga akhir zaman. Yang saya hormati Buya Rizal Al-Hasani, guru-guru, serta pembimbing dari keluarga besar Al-Hasani yang telah berkenan hadir dalam forum ini, serta rekan-rekan semua yang dirahmati Allah. Pertama-tama, izinkan saya mengucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan untuk menyampaikan presentasi kali ini. Dalam kesempatan yang singkat ini, insya Allah saya akan memaparkan kajian gramatikal terhadap salah satu dalam Al-Quran, yaitu surat Al-A'raf ayat 137. Kajian ini tidak hanya bertujuan untuk memahami isi ayat secara tekstual, tetapi juga mengajak kita untuk menghayati keajaiban tata bahasa yang Allah turunkan dalam Al-Quran, yang tiada tandingannya hingga akhir. Semoga pembahasan ini bisa membuka wawasan kita bersama, dan tentunya saya sangat terbuka untuk masukan maupun koreksi dari para pembimbing agar presentasi ini menjadi lebih bermanfaat. Baiklah, tanpa memperpanjang waktu, marilah kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Wa aurasna kaumal ladzina kanu yustad'afuna masariqal al-ardi wa magharibahal lati barakna fiha wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sobaru wa dammarna maka nayasna'u fir'aunu wa qawmu wa ma kanu ya'risun. Surat Al-A'raf ayat 137 terdiri dari 3 bagian dengan 34 penggalan. Bagian 1, penggalan 1 sampai dengan 13. Bagian kedua, penggalan 14 sampai 22. Bagian ketiga, penggalan 23 sampai 34. Quran Surat Al-A'raf ayat 137, 3 bagian,
dibagi dengan 34 penggalan. 1 wa. Penggalan kedua aurosna. Penggalan ketiga al-qauma. Penggalan keempat al-lazina. Penggalan kelima kanu. Penggalan keenam yustad'afuna. Penggalan ketujuh masarikol ardi. Penggalan ke-8 wa. Penggalan ke-9 maghoribaha. Penggalan ke-10 allati. Penggalan ke-11 barokna. Penggalan ke-12 fi. Penggalan ke-13 ha. Penggalan ke-14 wa. Penggalan ke-15 tamat. Penggalan ke-16 kalimatur rabbika. Penggalan ke-17 al-husna. Penggalan ke-18 ala. Penggalan ke-19 Bani Israila. Penggalan ke-20 bi. Penggalan ke-21 ma. Penggalan ke-22 sobaru. Penggalan ke-23 damarna. Penggalan ke-23 wa. Penggalan ke-24 damarna. Penggalan ke-25 ma. Penggalan ke-26 kana. Penggalan ke-27 yasna'u. Penggalan ke-28 fir'aunu. Penggalan ke-29 wa. Penggalan ke-30 qaumuhu. Penggalan 31 wa. Penggalan 32 ma. Penggalan 33 kanu. Penggalan 34 ya'risuna. Baiklah. Surat Al-A'raf ayat 137 bagian 1. Wa. Huruf wa. Penggalan ke-1 huruf wa. Huruf bermakna artinya dan. Penggalan kedua aurasna. Bentuknya KKL. Cirinya berakhiran na yang menunjukkan pelaku nahnu. Akar kata warisa, pola af'ala terdapat di Mahmud Yunus halaman 496. Artinya kami telah mewariskan. Penggalan ketiga al-qauma. Bentuknya kata benda, kata kerja, objek tunggal. Ciri kata benda berawalan alif lam. Ciri objek berakhiran fathah. Ciri tunggal sesuai kamus. Aslinya kauman karena berawalan alif lam maka menjadi al-qauma. Akar kata kauma menjadi koma. Sesuai kaidah SIA 1.2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat di Mahmud Yunus halaman 361 artinya kaum. Penggalan keempat, allazina. Bentuknya kata penghubung jamak artinya orang-orang yang. Penggalan kelima, kanu. Bentuknya kata kerja lampau. Cirinya berakhiran waw sukun alif yang menunjukkan pelaku hum. Akar kata kawana menjadi kana sesuai kaidah SIA 1.2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat di Mahmud Yunus 386 artinya mereka adalah. Penggalan keenam yustad'afuna. Bentuknya kata kerja sekarang yang dan akan datang. Pasif.
KKSAD pasif diawali yu. Huruf kedua akar kata berharokat fathah. Pelaku pasif hum. Akar kata sonaa. Do'afa. Akar kata do'afa, pola istaf'ala terdapat di Kamus Munawir 822, artinya mereka sedang akan dipandang lemah. Penggalan ketujuh, masa rikol aradi, bentuknya kata benda majemuk terdiri dari dua kata, masa riko dan al-ardi. Ciri KBM-nya, kata benda satu tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua berharokat kasroh. Masa riko, bentuknya kata benda kata kerja objek jamak. Ciri kata benda berawalan mim. Ciri jamak sesuai kamus. Ciri objek berharokat fathah. Akar kata saroka. Pola kata kerja fa'ala. Pola kata benda tunggal masrikun. Pola kata benda tunggal maf'ilun. Pola kata benda jamak mafa'ila. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 195, 196, tempat terbit matahari. Kata benda kedua al-ardi, bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Ciri kata benda berawalan alif lam. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata arodo, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat di Kamus Munawir halaman 18, artinya bumi. Kata masa rikol ardi, artinya bumi tempat terbit matahari. Penggalan ke-8, wa, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-9, magoribaha, bentuknya kata benda majemuk. Terdiri dari magoribah dan ha. Ciri KBM-nya, kata benda satu tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda dua adalah kata ganti. Magoribah, bentuknya KBKK objek jamak. Ciri kata bendanya awalan ma. Ciri objek berakhiran fathah. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata goraba. Pola kata kerja fa'ala. Kata benda tunggal maghribun. Pola kata benda tunggal maf'ilun. Pola kata benda jamak mafa'ila. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus 291, 292, tempat terbenam matahari. Kata benda kedua ha, bentuknya kata ganti. Artinya nya. Magoribaha, artinya tempat terbenamnya matahari barat. Penggalan ke-11, barokna, 10 dulu. bentuknya 10 dulu. maaf. Penggalan 10. ke-10, allati, bentuknya kata penghubung tunggal, artinya yang. Penggalan ke-11, barokna, bentuknya kata kerja lampau, cirinya berakhiran na, yang menunjukkan pelaku nahnu. Akar kata baroka, pola fa'ala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus, artinya kami telah memberkati. Pengas fi, bentuknya huruf jar, artinya dia di dalam. Penggalan ke-13, ha, bentuknya kata ganti, artinya nya. Quran Surat Al-A'raf ayat 137 bagian 1. Wa aurasnal
qaumal lazina kanu yustad'afuna masariqal ardi wa magharibahal lati barakna fiha. Dan kami telah mewariskan kepada kaum orang-orang yang mereka dipandang lemah, bumi tempat terbit matahari timur dan tempat terbenam matahari barat yang kami telah memberkati di dalamnya. Quran Surat Al-A'raf ayat 137 bagian 2. Penggalan ke-14. Wah, bentuknya huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-15. Tamat, bentuknya kata kerja lampau, cirinya berakhiran tasukun yang menunjukkan pelaku hiya. Akar kata tamama menjadi tamma. Pola fa'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 79. Dia telah sempurna. Penggalan ke-16. Kalimatu rabbika. Bentuknya kata benda majemuk terdiri dari 3 kata, kalimatu, rabbi, dan ka. Ciri KBM, kata benda 1 dan kata benda 2 tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda 2 berharokat kasroh. Kata benda ketiga adalah kata ganti. Kalimatu bentuknya kata benda kata kerja subjek tunggal. Aslinya kalimatun, karena bermajemuk menjadi kalimatu. Ciri kata benda tak marbutoh dan tanwin. Ciri subjek akhiran domah. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata kalama, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'ilatun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 381, artinya kata. Kata benda kedua, Robbi. Bentuknya kata benda kata kerja tunggal. Aslinya Robbun. Bermajemuk menjadi Robbin. Dan bermajemuk dengan ka menjadi Robbi. Ciri kata benda tanwin, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata robaba menjadi robba. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus 136, artinya Tuhan. Kata ganti ketiga, bentuknya kata ganti artinya engkau. Kalimatu rabbika artinya kata-kata Tuhan engkau. Penggalan 17, al-husna bentuknya kata benda superlatif. Ciri kata benda berawalan alif lam. Ciri superlatif sesuai pola. Akar kata hasuna, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fu'la. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 103, artinya terbaik. Penggalan ke-18, ala bentuknya huruf jar, artinya atas. Bani Isra'ilah. Penggalan ke-19, Bani Isra'ilah bentuknya kata benda majemuk terdiri dari Bani Isra'ilah. Ciri KBM-nya, kata benda 1 tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda kedua, kata benda nama yang tidak bisa diharokat kasrohkan. Bani, kata benda kata kerja jamak. Ciri kata benda didahului huruf jar. Aslinya
banyina menjadi banina. Karena bermajemuk menjadi bani. Akar kata banaya, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal ibnun, pola kata benda tunggal if'alun, pola kata benda jamak fa'lina, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 73, artinya keturunan. Isra'ilah, bentuknya kata benda nama, artinya Israel. Bani Isra'ilah, artinya keturunan Israel. Penggalan ke-20, bi, bentuknya huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-21, ma, bentuknya huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-22, sobaru, bentuknya kata kerja lampau, cirinya berakhiran waw sukun alif, pelakuhum. Akar kata sobaro, pola fa'ala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 211, artinya mereka telah bersabar. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 137 bagian 2. Watammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israila bima sobaru. Dan firman Tuhan engkau yang terbaik telah sempurna atas keturunan Bani Israel karena kesabaran mereka. Quran Surat Al-A'raf ayat 137 bagian 3. Penggalan ke-23, wa artinya huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-24, damarna, bentuknya kata kerja lampau, ciri berakhiran na yang menunjukkan pelaku nahnu. Akar kata damara, pola fa'ala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 129, kami telah membinasakan. Penggalan ke-25, ma, huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan 26, kanu, bentuknya KKL, cirinya berakhiran. Kana. Itu kan kana, Bu. Bukan kanu, tadi dibaca kanu. Penggalan ke-26, kana, bentuknya kata kerja lampau, cirinya berakhiran fathah yang menunjukkan pelaku huwa. Akar kata kawana menjadi kana sesuai kaidah SIA 1.2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata menjadi alif, pola fa'ala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 386, dia adalah. Penggalan ke-27, yasna'u, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang. Cirinya berawalan ya dan berakhiran dhammah. Pelaku huwa, akar kata sona'a, pola fa'ala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 221. Dia sedang akan membuat. Penggalan ke-28, fir'aunu, bentuknya kata benda nama, subjek, artinya Fir'aun. Penggalan ke-29, wa,
huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-30, kaumuhu, kata benda majemuk, cirinya, kata benda satu tidak ada alif lam dan tanwin. Kata benda dua adalah kata ganti. Kauma, bentuknya kata benda kata kerja subjek tunggal. Aslinya kaumun menjadi kaumu karena bermajemuk. Ciri kata benda akhiran tanwin, ciri subjeknya domah, ciri tunggalnya sesuai kamus. Akar kata kowama menjadi koma. Sesuai kaidah SIA 1.2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Terdapat di Kamus Mahmud Yunus, halaman 361, artinya kaum. Kata benda kedua, hu. Bentuknya kata ganti, artinya nya. Kaumuhu artinya kaumnya. Penggalan ke-31, wa, huruf bermakna artinya dan. Penggalan ke-32, ma, huruf bermakna artinya apa yang. Penggalan ke-33, kanu, bentuknya kata kerja lampau berakhiran wa sukun alif. Pelakuhum, akar kata kawana menjadi kana. Sesuai kaidah SIA 1.2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Pola fa'ala terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 386, artinya mereka adalah. Penggalan ke-34, ya risuna, bentuknya kata kerja sekarang dan akan datang, berawalan ya dan berakhiran wa sukunna. Pelaku hum, akar kata arosa, pola fa'ala, terdapat di Kamus Mahmud Yunus halaman 261. Mereka sedang akan membangun. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 137 bagian 3. Wadammarna makana yasna'u fir'aunu wa qaumuhu wa makanu ya'risuna. Dan kami telah membinasakan apa yang dahulu Fir'aun dan kaumnya perbuat dan apa yang dahulu mereka bangun. Arti keseluruhan Quran Surat Al-A'raf ayat 137. Dan kami telah mewariskan kepada kaum orang-orang yang mereka dipandang lemah, bumi, tempat terbit matahari timur, dan tempat terbenam matahari barat, yang kami telah memberkati di dalamnya. Dan firman Tuhan engkau yang terbaik telah sempurna atas keturunan Bani Israel karena kesabaran mereka. Dan kami telah membinasakan apa yang dahulu Fir'aun dan kaumnya perbuat, dan apa yang dahulu mereka bangun. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lancar. Gimana Bu Sundari? Alhamdulillah Bu ya. Nggak apa-apa ya, lewat-lewat dikit di satu ya. Setelah baca ayat, Bu Sundari sekarang kegiatannya apa sehari-hari ini? Nggak ada Bu ya, di rumah aja. Ngaji Oh, sama inilah Bu ya. Nah, gimana sekarang Ibu kalau baca rumah Quran? tangga. Kalau baca Quran sekarang gimana Bu Sundari? Sudah ada kemajuan ya? Alhamdulillah Bu ya. Ya. Yang masih pendek-pendek udah bisa. Ah, udah banyak tahu ya. Alhamdulillah Bu ya. TSD udah tahu ya, KKP udah tahu ya.
Ya, Tinggal vocabulary-nya aja nanti Bu Sundari ya. ya Bu ya. Oke, biar istiqomah Bu Sundari ya. Insya Allah Bu ya. Alhamdulillah. Baik, Bapak Ibu semuanya, itu tadi surat Al-A'raf ayat 137 yang cukup panjang ya. Jadi kami cukupkan uraian dari Ibu Sri Sundari tadi ya. Lagi Bapak Ibu, karena kita sama-sama belajar, mungkin tadi ada salah ucap, salah kata, atau yang terlewatkan, kami mau dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga bermanfaat apa yang kita bahas tadi dan menjadi ladang pahala bagi kita semuanya. Demikian dan kami kembalikan kepada Bu Sispa ini untuk melanjutkan acara begini. Silakan Bu Sispa. Ya, Bu ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian uraian eh, Al-Qur'an surat Al-A'raf ayat 137 berikut penjelasannya secara rinci. Semoga kita dapat menyerap banyak ilmu pada hari ini dan bermanfaat di dunia wal akhirah. Amin. Amin.